Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Andrianto. Saya akan memberikan materi tentang bab 1. Ya, ini dalam pertemuan pertama kita. Saya akan memberikan untuk pendahuluan. Saya akan memberikan bagaimana cakupan materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, untuk materi kelas 7 ini, yang pertama adalah objek IPA dan pengamatannya. Ini akan kita pelajari hari ini. Kemudian bab 2-nya adalah klasifikasi makhluk hidup. Dan kita akan mengelompokkan makhluk-makhluk hidup dari mulai hewan, tumbuhan, dan apa saja nanti yang selain hewan dan tumbuhan. Kemudian ada klasifikasi materi dan perubahannya, jadi ada zat-zat seperti apa, ada unsur, molekul, senyawa, dan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah suhu dan perubahannya. Di sini akan kita bahas bagaimana nanti konversi suhu dan nanti bagaimana perubahan-perubahan zat yang diakibatkan oleh suhu tersebut. Kemudian ada kalor dan perbedaan kalor. Jadi di sini kita akan menentukan bagaimana besar kalor, yaitu adanya panas di situ. Kemudian ada energi dalam sistem kehidupan. Ini adalah bagaimana nanti aliran energi dari mulai produsen, konsumen, bagaimana aliran energinya. Oke, langsung saja kita mulai bab 1, objek IPA dan pengamatannya. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. Kemudian untuk keterampilannya itu menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Oke, masuk ke materinya. Penyelidikan IPA. Apa yang dimaksud penyelidikan IPA? Jadi penyelidikan IPA merupakan proses yang dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan. Objek yang diamati meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dengan segala interaksinya yang meliputi komponen abiotik, yaitu komponen yang tidak hidup, maupun komponen biotik atau makhluk hidup. Nah, ukuran skalanya itu ada berukuran sangat kecil atau yang renik hingga berukuran sangat besar. Untuk yang berukuran sangat kecil ini, contohnya itu pada bakteri, kemudian makhluk hidup kecil-kecil yang lainnya, termasuk yang sedang viral saat ini atau pandemi saat ini, yaitu tentang virus. Itu juga masuk di skala yang sangat kecil. Kemudian yang sangat besar atau skala makro itu contohnya adalah bisa tentang planet, kemudian bulan, matahari, kemudian juga bisa tentang tata surya. Itu beberapa contohnya. Nah, penyelidikan IPA itu sendiri melibatkan beberapa proses, diantaranya yang pertama pengamatan. Pengamatan adalah kegiatan mengamati kondisi sekitar kita. Jadi pengamatan ini dilakukan untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi yang ada di sekitar kita. Kemudian ada membuat inferensi. Membuat inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang kita lakukan tadi. Jadi setelah kita melakukan pengamatan, maka kita akan membuat inferensi, yaitu penjelasan apa yang kita dapatkan dari pengamatan yang kita lakukan, atau bisa juga disebut sebagai hipotesis. Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang akan kita buktikan melalui pengamatan itu. Kemudian setelah kita membuat inferensi, kita akan mengkomunikasikan, itu adalah menyampaikan hasil pengamatan baik secara lisan. Nah, kalau secara lisan ini adalah itu melalui bisa presentasi, contohnya, maupun tulisan. Nah, kalau tulisan ini itu biasanya membuat laporan. Jadi dikasih kertas lembar, kita suruh menjelaskan atau kita menuliskan bagaimana hasil yang kita dapatkan di situ. Nah, itu adalah bagaimana proses-proses yang ada di penyelidikan IPA. Nah, kemudian
kita belajar IPA itu ada punya manfaat nggak sih? Ini ada manfaatnya sebenarnya. Yang pertama, memahami berbagai hal yang ada di kehidupan kita. Nah, jadi kita di sini akan bisa memahami hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, misalkan mengapa es mencair, itu contohnya. Kemudian mengapa matahari terbit dari timur. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, dan sebagainya. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, untuk meningkatkan kualitas hidup kita, itu contohnya bisa contohnya kita bisa memanfaatkan pengetahuan yang kita dapat untuk kelangsungan hidup kita, ya. Jadi melalui IPA kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Dalam hal ini adalah tentang bisa mencari nafkah, ya, atau mendapatkan uang dengan misalnya bercocok tanam, kemudian beternak, dan sebagainya. Kemudian dari yang ketiga itu adalah mampu menyelesaikan masalah. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena IPA itu diawali dengan adanya masalah. Nah, dari masalah tersebut akan kita pecahkan melalui beberapa proses. Apa aja? Ya tadi ada pengamatan, kemudian membuat inferensi, kemudian kita mengkomunikasikan. Jadi setelah kita bisa mengaplikasikan ini, maka di dalam kehidupan kita juga kita akan bisa menyelesaikan masalah-masalah lain. Nah, kemudian berpikir logis dan sistematis. Kenapa bisa seperti itu? Karena IPA itu berkaitan dengan alam. Nah, untuk memecahkan masalah, maka kita memerlukan data untuk mendukung inferensi yang kita buat. Nah, data itulah yang disebut sebagai hal yang logis. Kemudian sistematis, kita akan membuat urutan-urutannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu beberapa manfaat belajar IPA. Kemudian masuk ke pengukuran. Jadi pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan satuan yang sesuai. Nah, besaran sendiri itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki satuan. Ada dua jenis satuan berdasarkan sifatnya, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan baku merupakan satuan yang telah disepakati oleh para ilmuwan karena akan mendapatkan hasil yang sama jika digunakan oleh orang yang berbeda. Contohnya itu misalkan sentimeter, meter, kilogram, kemudian Celsius, dan sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kilogram misalkan, untuk mengukur massa, ketika satu orang ukur, maka besarannya misalkan untuk mengukur gula 1 kilo. Ketika diukur sama orang lain,
Jika tidak ada kesalahan, maka akan memberikan data yang sama, yaitu 1 kilo. Untuk contoh lain adalah misalkan meter. Ini untuk mengukur besaran panjang. Misalkan kita disuruh mengukur panjang meja. Jika kita mengukur panjang meja menggunakan skala atau satuan meter, maka hasil yang diperoleh akan menunjukkan angka yang sama atau kurang lebih sama. Jadi di situ paling hanya beberapa kecil saja lah, atau dalam skala yang kecil saja untuk perubahannya. Misalkan satu orang panjangnya 5,2 meter, yang satu lagi misalkan 5,1, tapi tetap sama meter. Beda dengan satuan yang tidak baku, merupakan satuan yang tidak digunakan karena tidak ada kesamaan pada hasil yang dilakukan oleh orang yang berbeda. Contohnya adalah untuk skalanya adalah jengkal, kemudian depah, langkah. Nah, itu tidak akan memberikan hasil yang sama jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Misalkan tadi kita sama memakai meja, kalau satu orang mengukur pakai jengkal, misalkan ketika tangannya lebar, dia akan memberikan angka atau memberikan skala 10 jengkal. Tapi kalau misalkan dia orangnya kecil, bisa dapat 20 jengkal dan sebagainya. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah konversi satuan yang akan kita gunakan. Ini misalkan untuk meter. Ini semua meter. Satuan ini dapat diubah menjadi satuan lain. Misalkan besaran panjang satuannya meter. Bisa juga diubah misalkan menjadi massa, satuannya kilogram. Nah, yang pertama ada terameter. Kalau kalian berbicara tentang biasanya tera, giga, mega, ini kalian kenal di kuota internet kalian. Terabyte, gigabyte, megabyte, MB, atau kilobyte, KB. Nah, ini kalau kita ubah ke dalam skalanya misalkan meter, maka akan memberikan 10 pangkat 12 untuk tera, giga 10 pangkat 9, mega 10 pangkat 6, kilo 10 pangkat 3, dan seterusnya. Ini yang perlu kalian pahami, karena di SMP kalian tidak menemukan ini. Kalau kilo, hekto, deka, terus meter, desi, senti, dan segala macam itu yang tangga yang pernah kalian pelajari di di SD. Kemudian yang di bawah lagi itu yang perlu kalian pahami adalah ini. Untuk skala mikro dan nano itu juga tidak ada di SD. Seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis besaran. Yang pertama ada besaran pokok, besaran turunan, besaran skalar, serta besaran vektor. Nah, besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Ini adalah besaran yang atau disebut sebagai besaran dasar. Nah, besaran dasar ini akan diturunkan menjadi ini besaran turunan. Itu besaran-besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Nah, biasanya ini bisa dengan besaran pokok yang sama ataupun yang berbeda. Nah, selain itu ada lagi besaran skala dan besaran vektor. Itu merupakan besaran yang hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Sedangkan lawannya adalah besaran vektor, dia memiliki nilai dan juga arah. Nah, namun pada materi SMP ini hanya membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan saja. Belum sampai ke besaran skalar serta besaran vektor. Oke. Besaran pokok ada 7. Itu yang tidak dapat diturunkan tadi ya. Nomor 1 itu adalah panjang dengan satuan meter. Kemudian atau M, ini satuannya. Yang kedua adalah massa, satuannya kilogram atau kg. Kemudian waktu, satuannya sekon, disingkat S.
Kemudian suhu, nah di SMP kalian kan pasti suhu Celcius. Nah, untuk di besaran pokok, suhu itu bukan Celcius, tapi Kelvin. Oke. Ada lagi yang lain adalah jumlah zat, itu satuannya mol, sama, ini nggak bisa disingkat. Kemudian ada kuat arus, satuannya ampere, disingkat A besar. Dan intensitas cahaya, disingkat atau di satuannya adalah kandela atau CD. Nah, itulah besaran-besaran pokok yang nanti ini adalah dasar yang perlu kalian hafalkan. Ini yang akan digunakan untuk diturunkan, yang bisa diturunkan menjadi besaran turunan. Nah, besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok, baik besaran pokok yang sama maupun yang berbeda. Nah, jumlahnya itu tidak dapat ditentukan, tapi contoh-contohnya yaitu pertama luas, volume, massa jenis tekanan, daya, gaya, usaha, energi, dan lain-lain. Saya bahas di sini adalah tentang misalkan luas. Kita tahu luas adalah, untuk luas itu rumusnya kan panjang kita kali sama lebar. Nah, kita lihat panjang satuannya itu adalah meter, lebar walaupun namanya lebar tetap dia skalanya atau satuannya meter, maka kita dapat meter pangkat 2. Nah, artinya luas merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Kan ada 2 besaran panjang di situ. Contoh lain, misalkan kita ambil contohnya kecepatan. Kecepatan rumusnya adalah jarak, di SD udah jarak kamu bagi sama waktu. Nah, kita tahu jarak adalah satuannya meter, kita bagi sama waktu, itu adalah sekon. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kesimpulannya kecepatan itu adalah diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Itu adalah oke. Sampai sini kalau ingin ada yang ditanyakan silakan bisa personal ke saya. Penjelasan hari ini cukup sampai sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.